Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdi dengan NIM 24 OSP 040 dari jurusan Otomasi Sistem Permesinan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan merancang pengontrolan forward reverse motor induksi 3 fasa dengan menggunakan PLC. Tujuan proyek kita di sini untuk memahami konsep dasar PLC serta penerapannya pada sistem kontrol motor 3 fasa forward reverse. Pertama-tama ada dua pendapat, yaitu pendapat NEMA dan pendapat menurut Choploy. Pertama, menurut NEMA, PLC adalah perangkat elektronik digital yang menggunakan memori yang dapat diprogram untuk menyimpan instruksi yang mengimplementasikan fungsi-fungsi spesifik seperti logika, skeuing, timing, counting, dan aritmatika guna mengendalikan berbagai jenis mesin atau proses melalui modul I/O digital atau analog. Kalau menurut Cepil, PLC adalah sistem elektronik digital yang dirancang untuk lingkungan industri, menggunakan memori terprogram untuk menyimpan instruksi yang menjalankan fungsi seperti logika, urutan, waktu, penghitungan, dan aritmatika untuk mengendalikan mesin atau proses melalui modul IoT, input dan output. Perbedaan dari pendapat NEMA dan Cepil bisa dilihat dari NEMA mendefinisikan PLC secara konseptual sebagai perangkat digital dengan memori terprogram. Kalau Cepil mendefinisikan PLC dalam konteks aplikatif sebagai pengendali otomatis dalam industri yang di dalamnya terdapat CPU sebagai otak pemrosesan. Kita juga dapat melihat kelebihan PLC dibandingkan relay, yaitu lebih fleksibel, ringkas, kecepatan tinggi, dan diagnostik mudah. Adapun komponen utama di dalam PLC yaitu CPU. Ini adalah otak dari PLC yang bertanggung jawab untuk mengeksekusi program dan memproses semua data. CPU akan memindai status perangkat input, menjalankan program logika, dan memperbarui status perangkat output. Adapun kedua modul input, bagian ini menerima sinyal dari perangkat input di lapangan seperti sensor, saklar, atau tombol. Sinyal-sinyal ini memberitahu PLC tentang kondisi saat ini dari sistem yang sedang dikendalikan. Yang terakhir, modul output. Setelah CPU memproses sinyal dari input, modul output akan mengirimkan sinyal kontrol ke perangkat output seperti motor, lampu, atau akuator. Sinyal ini berfungsi untuk mengendalikan perangkat-perangkat tersebut sesuai dengan logika yang telah diprogram. Sejarah PLC. PLC diciptakan pada 1968. Pertama kali dikembangkan oleh Richard Morley untuk industri otomotif. PLC bertujuan menggantikan panel relay yang rumit. Kini PLC digunakan luas di industri manufaktur, otomasi, mesin, hingga sistem transportasi. Adapun 4 jenis PLC, yaitu pertama nano PLC, micro PLC, modular PLC, race PLC. Nano PLC digunakan kurang dari 50 input output. Kalau micro PLC 50 sampai 300 input output. Kalau modular PLC kapasitasnya besar, dapat ditambah modul sesuai kebutuhan. Dan terakhir Rax PLC, skala industri besar dengan banyak slot modul untuk integrasi kompleks. Ya, yang kemarin kami pakai di praktek yaitu PLC Omron CP1L L20DRA. Bisa power supply menggunakan power supply 100 sampai 240 volt AC. Jumlah IoT yaitu 20, 12 input, 8 output. Output relay maksimal 2 ampere per titik. Memori program kurang lebih 8000 langkah. Port komunikasi RS232C atau USB. Keunggulannya yaitu hemat tempat, mendukung instruksi high speed counter, dan PWM mudah diintegrasi HMI atau sensor.
Di sini saya akan menjelaskan prinsip kerja dari pengontrolan forward reverse motor induksi 3 fasa. Pertama-tama saat kita menekan PB start, PLC akan aktif dan kontaktor forward akan menyala dan motor berputar secara CW atau secara searah jarum jam selama 8 detik. Setelah 8 detik, motor berhenti selama 5 detik. Setelah berhenti 5 detik, lalu PLC pun akan kembali aktif mengaktifkan kontaktor reverse dan motor berputar secara CCW atau berlawanan arah jarum jam selama 8 detik. Lalu setelah 8 detik, motor pun berhenti lagi selama 5 detik. Siklus ini akan terulang sampai 3 kali. Lalu PLC mengaktifkan buzzer sebagai tanda udah selesai. Dan fungsi PB reset yaitu untuk mengulang dari awal dan PB stop untuk menghentikan seluruh proses. Di sini kita bisa melihat wiring rangkaian daya. Adapun alat dan bahan yang kita gunakan pertama-tama yaitu MCB 3 fasa 1 buah, kontaktor 2 buah, tor 1 buah, motor induksi 3 fasa 1 unit, kabel jumper secukupnya. Ya, di sini kita melihat wiring rangkaian kontrol yaitu memiliki input 12, output 8. Pertama-tama kita menyambung arus AC 220 volt AC ke L1 dan L2. Lalu L2 pergi ke A2 kontaktor reverse dan kontaktor forward dan juga ke buzzer. Lalu kita bisa melihat L1 pergi ke COM. Di sini peletakan COM-nya salah ya. Harusnya di sebelah kanan ujung sampai samping 06. Dan kita melihat kon input di atas pergi ke plus output di bawah dan minus di bawah pergi ke tombol start, stop dan reset. Adapun output forward pergi ke nomor 07, reverse ke 06 dan buzzer ke 05. Nah, di sini kita bisa melihat ladder diagramnya. Ketika tombol start ditekan, PLC akan tetap aktif karena adanya rangkaian pengunci sehingga proses dapat berjalan otomasi tanpa harus menahan tombol start. Selama sistem aktif dan jumlah siklus belum mencapai batas yang ditentukan oleh counter, PLC akan mengizinkan rangkaian bekerja. Pada tahap pertama, PLC aktif, motor akan berputar secara forward karena bersamaan dengan itu timer forward mulai menghitung waktu selama waktu timer belum habis. Motor terus berputar maju setelah waktu yang ditentukan tercapai. Ketika tercapai, kontaknya berubah sehingga motor forward dimatikan secara otomatis. Setelah motor forward berhenti, PLC tidak langsung membalik arah putaran. PLC terlebih dahulu mengaktifkan timer jeda atau berhenti atau timer 2. Pada tahap ini motor dalam kondisi mati selama beberapa detik. Jeda ini berfungsi untuk melindungi motor dan kontaktor agar tidak terjadi pembalik arah secara mendadak. Setelah waktu jeda selesai, PLC kembali aktif, yaitu mengaktifkan motor reverse. Motor kemudian berputar berlawan arah jarum jam selama 8 detik. Ketika waktu reverse selesai, motor kembali mati. Setelah satu rangkaian forward berhenti, reverse berhenti, PLC memberikan satu siklus ke counter. Counter mencatat bahwa satu siklus telah selesai. Selama belum tercapai 3 siklus, PLC akan terus mengulang selama 3 kali. Ketika jumlah siklus telah tercapai, kontak counter berubah kondisi pada kondisi ini. PLC menghentikan seluruh proses pergerakan motor dan mengaktifkan buzzer sebagai tanda bahwa seluruh rangkaian kerja telah selesai. Sistem akan tetap berhenti sampai dilakukan reset atau tombol stop ditekan. Di sini kita bisa lihat
tabel I/O, PB start di input, PB stop di input, PB reset di input, kontaktor forward di output 100.07, kontaktor reverse di output 100.6, dan buzzer di output 100.5. Mungkin itu saja presentasi singkat saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.